Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. Sekalipun realita, kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita percaya karena Alkitab katakan kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya. Karena itu biarlah setiap benih firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita dapati terus bertumbuh dalam hidup kita. Karena firman Tuhan ingatkan bahwa firman Tuhan membersihkan hati kita semakin hari, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Bahkan kita dibawa masuk dalam seluruh rancangan Tuhan. Karena firman Tuhan perlita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat keberkatan-Mu, buat anugerah-Mu dalam memelihara kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan kami. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, sampaikan sesuatu ya Allah Roh Kudus bagi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dalam Mazmur 115 di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mazmur 115 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Perhatikan apa yang dikatakan pemazmur di sini. Tuhan telah mengingat kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ingat saya. Amin, saudara. Tuhan gak pernah lupa loh buat kita. Saudaraku, jangan pernah bilang karena doa-doa saya gak dijawab nih, Tuhan belum gak ingat-ingat saya nih, Tuhan ingat yang lain. No, Tuhan mengingat saudara dan saya. Tuhan telah mengingat kita. Iya, ini lihat, ketika Tuhan mengingat saudara dan saya, maka dampaknya ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tapi yang perlu kita ingat terlebih dahulu adalah Tuhan telah mengingat kita. Dampak dari Tuhan mengingat kita, maka Tuhan memberkati kita. Dampak dari Tuhan mengingat kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah kita nggak boleh lupa akan firman ini, bahwa Tuhan akan selalu mengingat kita. Saudara, yang sering kali lupa bukan Tuhan. Yang sering kali lupa Tuhan itu kita, gitu kan. Bukan Tuhan yang melupakan kita. Tuhan gak pernah lupa kepada ciptaannya. Bahkan Alkitab pernah mengatakan, kita ini biji mata Tuhan, kita terukir di telapak tangan Tuhan. Bagaimana lupa? Kalau kita selalu ada dalam bagian hidupnya Tuhan, saudaraku. Ya, yang sering lupa adalah kita. Kita lupa karena kepada Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita lupa kepada Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan setiap aktivitas kita. Kita lupa kepada Tuhan bahkan karena ketika kita sibuk dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, tetapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bukan karena ada masalah, ada pergumulan, ada badai kehidupan dalam rumah tangga, dalam ekonomi kita, lalu kita bilang, Tuhan udah lupa sama saya. No, Tuhan gak pernah melupakan kita. Bahkan jaminannya jelas. Yesaya 49 ayat 15, ini perkataan Tuhan sendiri, saudaraku. Yesaya 49 ayat 15 bilang begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun seorang perempuan dapat melupakan anak dari kandungannya, Tuhan berjanji begini, saudara, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah dilupakan Tuhan. Amin. Sekalipun orang yang pernah engkau tolong melupakan engkau, saudaraku. Sekalipun ada orang-orang yang pernah engkau bantu, engkau support melupakanmu, saudaraku. Tetapi engkau tidak pernah dilupakan Tuhan. Dan Tuhan akan tahu cara membalas setiap orang.
sesuai dengan apa perbuatan. Makanya Daud pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sehancur-hancurnya hidup kita, seterpuruk-terpuruknya hidup kita, Dia tetap Allah yang mengingat kita. Dia tahu siapa kita, dan janjinya jelas, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Aku mau menggendong kamu dan mau menanggung kamu terus. Itu maksudnya sampai kapanpun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hanya kuncinya satu, saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Bahkan ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia pakai 1001 cara untuk menyelamatkan kita. Dia pakai 1001 cara untuk membuat kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau berkata, pendeta, itu adalah saya sudah melupakan Tuhan. Oleh karena saya terlalu sibuk, oleh karena saya selalu hidup dalam dosa-dosa saya, hari ini ada kabar baik buat saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara sekalipun saudara sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan saudara sekalipun saudara sudah jauh dari Tuhan. Hari ini bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah melupakan Tuhan. Engkau tidak pernah dilupakan Tuhan, saudaraku. Engkau tidak pernah dilupakan Tuhan. Datang kembali. Bukankah Dia akan membuka tangan dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin sudah melupakan Tuhan. Ayo datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tuhan menciptakan engkau dan mengingat engkau satu persatu. Bahkan Dia pernah membuat perbandingan dengan seorang ibu yang melahirkan anak kandungannya. Mungkin dia bisa melupakan anak kandungannya. Tetapi Tuhan tidak bisa melupakan saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya mau berdoa secara khusus buat engkau yang mungkin hari ini sudah pergi melupakan Tuhan. Engkau yang sudah pergi meninggalkan Tuhan. Jika itu dirimu, saya taruh tangan kananmu di dada. Jika engkau berkata, pendeta, saya sudah terlalu jauh, hidup jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan mau tidak melupakan saya? Ya. Firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan aku buat putih seperti putih bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu ingat saudara dan saya. Sekalipun kau sudah melupakan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang hari-hari sudah melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa buat hidupmu. Karena Tuhan yang menciptakanmu dan Tuhan mengasihimu. Bapa, hamba berdoa. Ada anak-anak Tuhan yang telah pergi meninggalkan Tuhan, telah pergi melupakan Tuhan. Dan saat ini mereka mendengarkan firman-Mu. Dan mereka meresponi firman-Mu. Mereka rindu untuk kembali datang kepada Tuhan. Dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati mereka. Biarlah mereka kembali dipulihkan, kembali diingatkan betapa Allah Engkau mengasihi mereka dan Engkau tidak melupakan kami. Sekalipun kami terhilang, sekalipun kami terjatuh, sekalipun kami merasa jauh dari Allah, tetapi Engkau Allah yang selalu dekat dan membawa kami kembali kepadamu. Dan Kau berkata, aku mengasihimu. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah ya Tuhan, jamah ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami terukir di telapak tangan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Dan Engkau mengasihi kami. Bapa, hamba berdoa, jamah di dalam nama Yesus. Sehingga kami kembali mengingat Tuhan. Kami kembali datang dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Apapun badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kalau ada hari-hari ini di antara kami yang terintimidasi oleh karena masalah, pergumulan, tantangan hidup kami terlalu berat, hari ini kami mengingatkan diri kami sendiri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan sanggup menghadapi setiap badai hidup apapun. Karena Tuhan memegang kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkaulah Allah yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang takut akan Engkau. Siapapun kami.
Hamba berdoa buat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga setiap kami mengalami kuasa Allah, setiap kami mengalami terobosan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, engkau tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu dan tetap akan mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.